Kami bersyukur sebab kami adalah anak-anak Tuhan. Kami bersyukur sebab kami adalah milik kepunyaan Tuhan, yang Tuhan sudah selamatkan, yang Tuhan sudah tebus, yang Tuhan sudah materaikan melalui Roh Kudus. Dan kami berterima kasih karena pagi hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk kami memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, sebab Engkaulah perisai kami, Engkau gunung batu kami, Engkaulah perlindungan kami. Terkadang kami belum mengerti apa yang sedang kami hadapi hari-hari ini, tapi kami mau belajar percaya. Sebab kekuatan kami dapat dari Tuhan. Dan pagi hari ini ya Bapa, kami kembali rindu dibekali, kami kembali rindu untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan ini yang kami percaya, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan langkah kehidupan kami. Kami perlu firman-Mu, kami perlu pewahyuan, kami perlu tuntunan Roh Kudus-Mu. Baik hamba di tempat ini maupun setiap umat Tuhan di rumah mereka masing-masing, bicara bagi masing-masing kami ya Allah. Sehingga pagi hari ini kami menerima sesuatu yang baru. Kami mengalami lawatan Tuhan dan kami siap menjalani sepanjang hari ini dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kami buka hati kami untuk kembali mendengarkan firman. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dong. Haleluya. Yesus, aku cinta padamu. Setiap hari kita tunjukkan bukti cinta kita kepada Yesus dengan melakukan firman Tuhan. Karena Yesus sendiri katakan, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan apa yang menjadi perintah-perintahku. Ya kan, kita gak bisa bilang saya mengasihi Tuhan, tapi di sisi lain kehidupan kita jauh dari firman Tuhan. Kita gak bisa bilang, Yesus aku mencintaimu, tapi kita membenci sesama kita. Gak bisa, kenapa? Karena perintah Yesus, kasihilah musuhmu. Dan orang yang mencintai Yesus, orang yang mengasihi Yesus akan melakukan firman Tuhan. Ya, jadi saudara dikasih dalam Tuhan, pastikan kalau kita mengatakan kita cinta sama Yesus, maka kita melakukan perintahnya. Dan salah satu perintahnya adalah ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Perintahnya mengatakan kasihilah mereka yang menganiaya kamu, mereka yang membencimu, mereka yang merugikan hidupmu, mereka yang memfitnah hidupmu. Kasih mereka. Amin. Karena kita percaya kita terlebih dahulu dikasihi Tuhan. Haleluya. Ambil kitab kita di rumah kita masing-masing. Pagi hari ini kita kembali belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Kejadian pasal 30, kita beberapa hari lalu sudah belajar tentang bagaimana keberadaan Yakub boleh menjadi berkat bagi kehidupan Laban, bagi keluarga besar Laban, iya kan? Dan Laban sendiri mengakui hal itu. Itu sebabnya saya percaya bahwa orang yang hidup dalam Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, orang yang tinggal dalam kebenaran, harusnya memberikan buah, harusnya menghasilkan dampak, harusnya bisa dinikmati oleh orang lain di sekeliling kita. Sehingga keberadaan kita, orang lain dapat berkata, dengan keberadaanmu aku diberkati, dengan keberadaanmu aku dikuatkan, dengan keberadaanmu aku menerima pengharapan. Jadi keberadaan kita bisa berguna buat orang lain. Dan hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita masuk dalam Kejadian pasal 30, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-37 sampai dengan ayat terakhir, yakni ayat 43 ya. Kejadian pasal 30 ayat 37 sampai dengan ayat 43. By the way, jangan lupa saya baru meluncurkan beberapa hari TikTok saya, ya kan. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui setiap platform saya bisa menjangkau setiap jiwa-jiwa. Karena Alkitab jelas katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita gak pernah tahu ada orang-orang di sekeliling kita yang hari-hari ini perlu dikuatkan. Dan saya percaya hampir-hampir semua orang punya
gadget, ya kan, punya Facebook, punya TikTok, punya segala macam platform gitu kan, saudara ya. Karena itu saya berusaha untuk membagikan setiap kebenaran firman Tuhan, renungan-renungan singkat, praktis untuk kita mengerti, dan saya berharap setiap umat Tuhan juga bisa membagikannya kembali, ya kan, sehingga setiap sosial media kita bisa boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, ya, puji Tuhan. Kejadian 30 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-43. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, ya kan, kita tahu bersama bahwa beberapa hari yang lalu Yakub berusaha untuk membawa istri, membawa anak-anaknya, membawa budak istrinya, dan membawa seluruh harta bendanya untuk memisahkan diri, untuk pulang ke kampung halamannya, begitu kan. Tapi apa yang terjadi sudah dikasih dalam Tuhan, Laban menahan untuk memperpanjang kontrak lah, kira-kira seperti. Kenapa? Karena Laban merasa diberkati. Laban gak perlu kerja keras-keras, Laban memiliki segala sesuatu karena Yakub yang bekerja keras, Yakub yang melakukan segala sesuatu, dan keberadaan Yakub memberkati Laban. Itulah sebabnya beberapa hari yang lalu saya sampaikan bahwa keberadaan kita harusnya bisa memberi dampak, keberadaan kita harusnya bisa memberkati orang lain. Dan akhirnya ada perjanjian baru yang diberikan baik kepada Yakub oleh Laban maupun sebaliknya, sudah dikasih dalam Tuhan. Ada deal-dealan. Jadi ternyata 14 tahun, ya kan, 7 untuk mendapatkan Lea, 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel, ditambah plus 6 tahun untuk mendapatkan sebagian dari ternak-ternaknya Laban. Jadi harta bendanya, harta yang dipercayakan, dititipkan, ya kan, untuk dimiliki oleh Yakub 6 tahun. Jadi total kurang lebih 20 tahun Yakub bersama-sama dengan Laban. Nah, ini adalah peristiwa di mana ternak-ternak yang deal-dealan antara Yakub dengan Laban ini terjadi, ya. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putih kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu di dalam palungan, dalam tempat minum kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya, lihat saudaraku, anak yang dilahirkan kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Saya tekankan anaknya nanti karena akan berhubungan dengan apa yang saya bagikan, begitu ya. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkan pada kambing domba Laban, karena ada perjanjian, begitu kan. Kambing yang berwarna tertentu akan menjadi milikku, sisanya menjadi milik Laban. Domba yang berwarna tertentu menjadi milikku, sisanya milik Laban, gitu kan. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di dekat mata kambing domba itu supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Kelihatannya licik, iya kan, kelihatannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, jadi gini mesti ingat saudara ya. Orang mungkin bilang, wah ini si Yakub ini licik gitu kan. Saya sebut Yakub cerdik. Kenapa? Karena di sisi lain dia tidak mengambil keuntungan. Karena begini saudara, dahan-dahan yang diletakkan tidak menentukan apa kelahirannya. Siapa yang menentukan kelahiran dari kambing domba yang berkelamin itu? Siapa yang menentukan? Ya jelas Tuhan. Tuhan yang menentukan apa yang lahirnya nanti. Dan Yakub berharap kepada Tuhan. Karena Yakub tidak bisa menentukan, dia cuma bisa mengerjakan apa yang menjadi bagian dia. Dia taruh dahan-dahan tersebut supaya kambing domba yang kuat-kuat itu melihat
pada saat berkelamin, ya kan, sehingga lahir, katanya lahir seperti apa yang menjadi milik kepunyaan Yakub yang ditentukan. Tapi kan belum tentu juga yang lahir seperti itu, karena bicara lahir, bicara kehidupan, itu keputusan Tuhan. Iya kan? Nah, ayat selanjutnya ini ayat puncaknya nih, ayat 43 ya. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Jadi Yakub semakin hari semakin diberkati. Lihat kisahnya bapaknya Yakub. Lihat kisahnya Ishak. Bagaimana Ishak diberkati di tanah orang. Iya kan? Sehingga akhirnya Ishak diusir. Ishak diusir karena sudah terlalu diberkati di tanah orang, di tanah Filistin. Sudah dikasih dalam Tuhan, udah pergi. Engkau nanti lebih kuat daripada kami. Udah pergi. Nanti engkau lebih banyak daripada kami. Sekalipun Yakub seakan-akan di dalam kehidupan Laban, keluarga Laban, seakan-akan itu ditindas, saudaraku. Iya kan, dia mesti kerja 7 tahun. Ternyata 7 tahun yang dia harapkan dia udah bisa mendapatkan Rahel. Tidak. Dia mesti kerja tambah 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Ini kan triknya Laban. Iya kan, walaupun Laban bilang seperti biasanya nggak ada, kakaknya lahir, adiknya duluan menikah, kakaknya duluan. Laban bilang apapun alasan itu. Sehingga akhirnya dia mesti 7 tahun ya kan, 14 tahun bersama-sama dengan Laban untuk mendapatkan Rahel. Dan itu pun diperpanjang lagi untuk mendapatkan apa yang menjadi kerinduannya. Karena Laban nggak perlu kerja apa-apa, ya si Yakub lah yang kerja, Yakub yang berusaha. Nah, jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab katakan di ayat 43, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki dan unta dan keledai. Tujuannya sebelumnya dari mana? Jangan lupa, tujuan Yakub lari dari Esau kakaknya. Memang sementara dia lari, mereka dipesankan baik kepada Ishak, oleh Ishak maupun oleh Ribka, udah lu lari keluarga mamamu aja dah, kata Ishak. Dan sekalian lu cari pasangan hidup di sana deh. Tapi tujuan sebenarnya lari dari apa? Kejaran Esau. Iya kan? Dan saudara dikasih dalam Tuhan seorang pelarian yang sudah menerima berkat Tuhan, dimanapun dia berada, dia akan tetap diberkati. Maka selalu saya bilang buat umat Tuhan, dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, engkau mungkin sedang bekerja, engkau sedang bisnis, engkau sedang usaha, dimanapun engkau kerjakan, tempat dimanapun engkau ada, tidak menentukan ada atau tidak adanya berkat Tuhan. No, yang menentukan adalah Tuhan. Kalau Tuhan bilang kau adalah orang-orang yang diberkati, di ujung bumi sekalipun kau akan tetap diberkati. Jadi yang tidak akan pernah ada yang bisa menghalangi berkat Tuhan. Tempatkah, manusiakah, keadaankah, tidak ada yang bisa menghalangi berkat Tuhan. Karena itu pastikan dalam hidup kita menyadari kita adalah orang-orang yang menerima grace, kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang saya mau bagikan buat setiap kita, saudara dikasih dalam Tuhan, tentang hidup sama seperti hidup Yakub. Hidup yang diberkati Tuhan. Kemanapun Yakub berada, Yakub tetap diberkati. Sekalipun Yakub mengalami rancangan-rancangan orang yang mungkin berusaha menutup-nutupi berkatnya, tetapi Tuhan tetap memberkati dia. Dan apa yang Alkitab katakan, maka sangat bertambah-tambah harta Yakub. Gak ada yang bisa menghalang-halangi berkat Tuhan. Kalau Tuhan bilang kau sudah diberkati, kau akan diberkati. Jadi pertanyaan sekarang buat setiap kita, sadar gak bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diberkati? Pendeta, bagaimana saya bisa bilang saya adalah orang-orang yang diberkati kalau pekerjaan saya aja goncang, kalau usaha saya, bisnis saya bergoyang semuanya? Saudaraku, keberkatan Tuhan tidak tergantung dengan apa yang kau kerjakan. Tuhan bisa pakai 1001 cara untuk memberkati anak-anak Tuhan. Tuhan bisa pakai 1001 cara untuk melepaskan berkat dalam hidup saudara dan saya.
Mentalitas kita adalah mentalitas yang mesti menyadari bahwa saya hidup karena kasih karunia Tuhan. Saya lakukan apa yang menjadi bagian saya kerjakan apa yang menjadi bagian saya. Sisanya yang gak bisa saya buat, saya percaya itu anugerah. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya karena kasih karunia. Ketik di kolom komentar. Ayo ketik di kolom komentar, sama-sama bilang sama saya hidup karena kasih karunia Tuhan. Amin. Yes. Maka sangatlah bertambah-tambah banyak harta Yakub. Ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan, laki-laki, dan unta dan keledai. Nah, saya pelajari ada beberapa hal. Kita belajar dari Yakub bagaimana dirinya mengalami keberkatan Tuhan. Yang pertama, sadari bahwa hidupmu ada karena berkat Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Saudara, jangan pernah lupa bahwa Yakub sebelum pergi ke Laban, sebelum berjumpa dengan Laban, maka Yakub menerima bless. Yakub menerima berkat, double portion, berkat hak kesulungan. Beberapa waktu lalu saya sudah pernah menyampaikan tentang hak kesulungan. Anak-anak sulung mendapat berkat 2 kali lipat dari anak-anak yang lain. Itulah yang Yakub terima karena Esau sudah memberikan haknya kepada Yakub. Sehingga apa yang seharusnya diterima oleh Esau itu dialami oleh Yakub. Ishak memberkati Yakub karena hak kesulungan itu. Dan bicara hak kesulungan adalah bicara anugerah. Bicara hak kesulungan adalah bicara kasih karunia. Bicara hak kesulungan adalah bicara pemberian yang bukan kita usahakan. No, karena untuk menentukan engkau bisa lahir di yang pertama, engkau nggak bisa yang menentukan sudah dikasih dalam Tuhan kita lahir nomor berapa, gitu kan? Kita lahir anak keberapa, nggak bisa. Tuhan yang menentukan. Itu yang saya bilang, hak kesulungan adalah anugerah. Hak kesulungan adalah kasih karunia. Itu diberikan kepada Esau, tapi Esau kasih kepada Yakub. Dan Yakub menerima itu. Yakub menerima grace, Yakub menerima anugerah, berkat kesulungan. Sehingga dimanapun Yakub berada, berkat itu mengikuti Yakub. Saudaraku, ini penting untuk kita mengerti. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita orang yang percaya Yesus, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima anugerah yang sama, hak kesulungan, yang dimiliki oleh orang yang lahir pertama kali sebagai anak-anak sulung. Kenapa? Karena gereja Tuhan dibangun atas anugerah, kasih karunia, bukan hasil usahamu. Makanya Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Bukan kita yang memilih Kristus, Kristus yang memilih kita. Anugerahnya itu kita terima, bukan karena kasih, bukan karena kerja kerasmu, bukan karena apa yang kau lakukan kau diselamatkan, tapi kasih karunia. Hak kesulungan pun, orang-orang sulung, anak-anak sulung pun seperti itu. Mereka tidak bisa memilih mau lahir bungsu atau lahir sulung. Tuhanlah yang memilih siapa yang terlebih dahulu lahir sebagai anak sulung. Yakub menerima hal itu. Yakub dapatkan hal itu bukan dengan usahanya, tapi karena kasih karunia Tuhan dan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, saudara dan saya menerima hak itu. Sadari bahwa engkau menerima kasih karunia, anugerah Tuhan yang memberkati hidupmu. Dan apa yang Alkitab katakan tentang berkat Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 17. 1 Tawarik pasal 17 ayat 27 bagian B. 1 Tawarik 17 ayat 27 bagian B. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, dengar baik, apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya.
Sebab apa yang kau berkati ya Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Yakub sudah menerima double portion berkat kesulungan, sehingga kemanapun Yakub melangkah, berkat itu mengikuti Yakub. Kita menerima berkat kasih karunia yang diberikan Tuhan Yesus buat setiap kita. Maka apapun yang kau jalani, kau hadapi, kau gumuli hari-hari ini, berkat kasih karunia itu tetap mengikutimu. Katakan amin. Yes. Sadari akan hal ini, sehingga kita tidak ada punya pikiran sekecil pun untuk pergi meninggalkan Yesus. Kalau engkau punya pikiran seperti itu, engkau sedang sama seperti Esau. Jangan pernah menjual apa yang menjadi hak kesulunganmu, kasih karunia yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup. Oleh karena apapun, no, jangan tukar, terlalu mahal. Sadari yang pertama hal itu, Yakub menerima hal itu, sehingga kemanapun Yakub melangkah, Laban mau buat apapun trik-triknya kepada Yakub, tetap puncaknya Yakub diberkati, dan apa yang dimilikinya semakin bertambah. Yang kedua, belajar dari Yakub bagaimana dirinya mengalami keberkatan Tuhan. Yang pertama, Yakub menerima berkat hak kesulungan, anugerah, kasih karunia yang tidak dia upayakan, tapi pemberian Tuhan berupa apa? Hak kesulungan. Yang kedua, belajar dari Yakub bagaimana dirinya mengalami keberkatan Tuhan. Yang kedua, Yakub seorang yang bekerja keras, Yakub seorang yang berjuang. Betul, kita menerima pemberian gift, kita menerima kasih karunia Tuhan yang menyertai kita, tapi bukan berarti kita makan tidur, bukan? Iya kan? Bukan berarti kita kerjanya makan tidur. Ada yang mesti kita kerjakan, ada yang mesti kita lakukan, ada yang mesti kita bagikan. Jadi gini, bagian saya apa? Bagian Tuhan adalah memberkati saudara dan saya. Tapi bagian saya apa? Lakukan sesuatu. Makanya Tuhan ketika menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan bilang apa? Usahakan taman itu, kerjakan taman itu, ditempatkan Adam dan Hawa di sana. Usahakan taman itu, kerjakan, lakukan sesuatu, tapi berkatku mengikutimu. Itu sebabnya apa yang kita kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Apa yang kita upayakan Tuhan yang mengarahkan, dan Tuhan menuntun kita. Yakub seorang yang bekerja keras, Yakub seorang yang suka berjuang. Bayangkan gimana gak mau bekerja keras dan berjuang 20 tahun. Bukan waktu yang sebentar, saudaraku. 20 tahun dia bekerja sama Laban. Saudara lihat Kejadian 30 ayat 26. Kejadian 30 ayat 26. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu. Jadi cuman ini nih pemberian Yakub, pemberian Laban kepada Yakub. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Yakub seorang pekerja keras. Dia lakukan yang terbaik, dia buat sesuatu, dia kerjakan yang terbaik. Dan itu yang Laban rasakan, itu yang Laban alami. Semakin bertambah-tambah apa yang dimiliki Laban. Oleh karena siapa? Yakub yang bekerja keras. Bukan berarti kita menerima berkat Tuhan, anugerah Tuhan, terus kita santai-santai. Oh, ada dong yang harus kita buat. Seorang pekerja patut mendapat upah, firman Tuhan katakan. Dan seorang yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Jadi jelas, Tuhan mau kita bekerja keras, Tuhan mau kita lakukan sesuatu. Tuhan sudah sediakan wadahnya, ayo lakukan sesuatu. Karena apa yang kau kerjakan, aku akan berkati.
Itu yang menjadi bagian kita. Lakukan sesuatu. Apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita kerjakan? Lakukan. Jangan malas. Tapi kan saya menerima anugerah Tuhan. Orang malas gak diberkati, saudara. Makan tidur lalu bilang sesuai firman Tuhan. Bukankah Tuhan memberkati saya, anak-anak Tuhan, pada saat kita tidur? Konteksnya seperti apa? Mana ada yang makan tidur diberkati Tuhan? Lakukan sesuatu, kerjakan sesuatu. Nanti apa yang kau kerjakan diberkati Tuhan. Amin. Yakub, seorang yang bekerja keras. Jadi yang pertama kita belajar dari Yakub bagaimana dirinya mengalami keberkatan Tuhan. Yakub yang pertama menerima anugerah, kasih karunia yang disebut dengan hak sulung. Kita pun sama menerima anugerah dari Tuhan Yesus. Bukan kamu yang memilih aku, Yesus bilang, aku yang memilih kamu. Kita menerima keberkatan Tuhan, sebab aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Penyertaan Tuhan memelihara hidup kita. Itu anugerah dari sisi Tuhan, memberkati hidup kita. Lalu bagian kita yang kedua apa? Sama seperti Yakub. Yakub bekerja keras. Yakub do something, lakukan sesuatu. Demikian pula kita, apa yang bisa kita kerjakan? Kita kerjakan. Engkau sebagai ibu rumah tangga, jadi ibu rumah tangga yang baik. Engkau sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang suami, engkau bekerja, kerjakan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Engkau seorang pemuda, engkau seorang orang muda, ya kan? Engkau sedang studi, lakukan yang terbaik. Sekolah baik-baik. Dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, ladang itu adalah ladang di tempat di mana Tuhan memberkati kita. Yang ketiga, belajar dari Yakub bagaimana dirinya mengalami keberkatan Tuhan. Yang ketiga, Yakub memiliki ketulusan hati, saudara. Pertama, kita menerima anugerah Tuhan. Berdasarkan berkat-berkat Tuhan kita melangkah. Yang kedua, kita bekerja keras, kita lakukan yang terbaik karena kita tahu kasih karunia Tuhan menyertai kita. Dan yang ketiga, miliki ketulusan hati. Karena di dalam setiap pekerjaan kita pasti ada model sama seperti Laban, yang licik dengan caranya yang unik gitu kan, berusaha mengambil keuntungan dari hidup kita. But it's okay. Miliki ketulusan hati. Lihat perkataan Yakub, Kejadian pasal 31 ayat 41. Kejadian pasal 31 ayat 41 bilang apa? Selama 20 tahun ini aku, lihat ya, 20 tahun, 7 tambah 7 tambah 6, ya kan, 14 tambah 6, 14 untuk mendapatkan Lea, mendapatkan Rahel, 6 tahun untuk mendapatkan ternak. Selama 20 tahun ini aku ada di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Tapi Yakub memiliki ketulusan, gitu loh. Dalam kita bekerja, dalam kita berbisnis, dalam kita berusaha, miliki ketulusan hati. Nothing tulus gitu, saudara. Orang mau berusaha merugikan kita, orang mau berusaha menghancurkan usaha bisnis kita, orang mau berusaha mensiasati yang jahat. Kalau Tuhan bilang tidak akan terjadi, itu tidak akan terjadi, bos. Tapi kalaupun Tuhan izinkan, ada sesuatu yang Tuhan sedang membuat pembelajaran dalam kehidupan kita. Semuanya mendatangkan kebaikan. Tidak ada kerugian yang akan diderita oleh anak-anak Tuhan. Kalaupun kau sedang mengalami kerugian hari-hari, itu sebuah pembelajaran. Why? Kenapa? Kita bisa belajar dari hal itu. Karena pada dasarnya apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati, saudara. Dan kita mesti menyadari hal itu. Miliki ketulusan hati. Sekalipun di tempat engkau usaha, di tempat engkau berbisnis, di tempat engkau bekerja, di tempat engkau sedang belajar, sekolah, di tempat di mana Tuhan tempatkan engkau berada dalam rumah tanggamu, ada orang-orang licik, ada orang-orang yang unik gitu kan. But it's okay, tulus saja. Hendaklah engkau cerdik seperti ular, namun tulus seperti merpati. Kita cerdik, tapi jangan licik. Kita tulus, tapi jangan on. Pastikan setiap kita memiliki ketulusan hati. Karena itu ketulusan dan kecerdikan harus berjalan bersama-sama. Jangan hanya cerdik tanpa ketulusan, tanpa hati. Engkau akan jadi orang yang jahat, orang yang licik. Karena engkau tidak punya ketulusan hati.
Tapi sebaliknya, jangan cuma tulus, tapi tidak cerdik. Engkau gampang dibohongin orang. Jadi otak dan hati harus berjalan sama-sama. Pastikan cerdik dan tulus. Itu ada dalam kehidupan kita, ya. Yang keempat, yang terakhir, belajar dari Yakub bagaimana dirinya mengalami keberkatan Tuhan. Yang pertama karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan, karena dia menerima hak kesulungan. Yang kedua karena dia bekerja keras, seorang yang bekerja keras, seorang yang selalu berjuang, seorang selalu melakukan yang terbaik. Dan yang ketiga, Yakub belajar, Yakub melakukan segala sesuatu. Kita mengalami pembelajaran dari Yakub karena dia memiliki ketulusan hati. Dia nggak peduli dengan orang lain yang berusaha merancangkan yang jahat, dia lakukan aja dengan tulus. Karena dia tahu Tuhan menyertai. Dan yang keempat, yang terakhir, belajar dari Yakub bagaimana dirinya mengalami keberkatan Tuhan. Dan ini yang perlu kita pegang. Yang keempat, Yakub mengandalkan Tuhan. Kita lihat Yakub mengerjakan apa yang menjadi bagian dia. Ketika kambing domba yang kuat-kuat sedang berkelamin, maka Yakub memperhadapkan mukanya ke batang-batang pohon yang memang sudah diakalin oleh Yakub. Tapi yang memutuskan bukan Yakub, karena kambing domba itu harus melahirkan anak. Nah, anak-anak inilah Tuhan yang menentukan, karena untuk melahirkannya bisa saja yang lemah-lemah yang lahir. Tapi tidak terjadi. Disitulah Yakub mengerjakan bagian dia, tapi di sisi lain dia menyadari, aku perlu tangan Tuhan yang memberkati, aku perlu tangan Tuhan yang melakukan segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya perkataannya jelas dalam Kejadian 31 ayat 42. Kejadian 31 ayat 42, Yakub bilang apa, saudara? Dia bilang begini, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, seandainya Tuhan tidak bersama-sama dengan aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Yakub menyadari bahwa semua terjadi, termasuk Laban akhirnya bisa memberikan, digerakkan hatinya, itu karena Tuhan. Yakub menyadari hal itu. Yakub bilang, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau Laban sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayaku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Yakub menyadari hal itu. Aku perlu Tuhan. Betul aku menerima anugerah Tuhan, betul aku bekerja keras, betul aku berjuang, betul aku memiliki ketulusan hati. Tapi kalau Tuhan tidak menyertai aku, ini puncaknya. Engkau harus menyadari, engkau perlu Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Ayo sama-sama bilang sama saya perlu Tuhan. Sama-sama ketik di kolom komentar kita, ayo sama-sama bilang, saya perlu Tuhan. Siapapun engkau hebat dalam dunia apapun, engkau canggih, engkau pintar, engkau hebat dalam segala sesuatu yang kau bisa kerjakan, tapi tanpa Tuhan, we are nothing, bos. Kita gak bisa apa-apa. Makanya pemazmur jelas katakan, jikalau Tuhan berkenan, maka Tuhan akan melakukan apa yang dia kehendaki, dan terjadi apa yang dia inginkan. Jadi semua karena semua karena Tuhan. Pastikan segala apa yang kita kerjakan, segala apa yang kita buat, serahkan itu kepada Tuhan. Puncaknya Yakub menyadari, jika bukan karena disertai Tuhan, jika bukan karena Tuhan, aku tidak ada sebagaimana aku ada hari ini. Dimanapun saudara berada pagi hari ini, kita perlu Tuhan. Apa buktinya kita perlu Tuhan? Dan kita mau mengandalkan Tuhan, kita bangun mezbah dalam hidup kita. Kita doa, kita memuji Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Itu membuktikan bahwa Tuhan, aku gak bisa jalan di luar Tuhan. Aku perlu Tuhan, aku perlu tuntunan. Karena dunia jahat, saudaraku. Dunia licik, dunia kejam, dunia keji. Dunia punya cara-cara, trik-trik untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Itu sebabnya kita perlu waspada, kita perlu jaga-jaga, kita perlu jaga hati. Pastikan setiap kita menyadari hal ini, kita perlu Tuhan.
Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami menyadari apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Kami orang-orang yang menerima anugerah Tuhan, orang-orang yang berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Tapi di sisi lain kami harus mengerjakan apa yang bisa kami kerjakan. Kami harus berjuang, kami harus bekerja, kami harus lakukan apapun yang bisa kami kerjakan. Dan kami tahu kasih karunia Tuhan yang menyertai hidup kami. Bahkan hari ini kami diingatkan untuk selalu memiliki ketulusan hati. Dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, biarlah kami memiliki ketulusan hati. Untuk selalu menyadari bahwa Tuhan, apapun manusia bisa buat dalam hidup kami, tetapi orang-orang yang tulus hati akan Tuhan bela. Orang-orang yang tulus hati akan tolong oleh Tuhan. Dan orang-orang yang tulus hati akan melihat jalan-jalan keluar yang Tuhan sediakan dalam kehidupannya. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, pagi hari ini kami juga diingatkan bahwa segala sesuatu bisa kami kerjakan, tapi tanpa penyertaan Tuhan dalam hidup kami gak akan pernah bisa buat apa-apa. Itu sebab pagi hari ini kami diingatkan firman-Mu. Tuhan Yesus, sertai langkah kami. Tuhan Yesus, arahkan hidup kami, untuk kami selalu masuk dalam rencana-Mu yang ajaib. Kami dibawa masuk oleh anugerah Tuhan ke dalam rancangan-rancangan Tuhan yang besar. Dan hari ini kami berdoa, materaikan firman-Mu dalam hati kami, dalam hati setiap umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka mengalami lawatan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan hari ini kami kembali mengangkat doa kami. Kami berdoa karena kami tahu Tuhan yang sanggup melakukan apa yang tidak bisa kami lakukan. Kami berdoa karena kami menyadari doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu sebabnya kami berdoa bersatu hati. Hamba di tempat ini ya Bapa, umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat setiap pergumulan mereka. Apapun yang hari-hari ini mereka gumuli, apapun yang hari-hari ini mereka sedang doakan, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang memberkati. Bahkan ada yang berdoa buat kesehatan mereka, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Mereka yang berdoa buat keluarga mereka, anak cucu mereka, mereka yang berdoa buat saudara-saudara mereka untuk mengalami kesembuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucapkan berkat. Di dalam nama Yesus turun anugerah Tuhan, turun kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya pagi hari ini kami juga berdoa, menyerahkan setiap rumah tangga, keluarga-keluarga yang hari-hari ini sedang tergoncang rumah tangga mereka. Hamba ucapkan berkat biar suami dan istri terus dalam kasih Tuhan. Mereka dijaga, mereka disertai Tuhan. Pulihkan setiap rumah tangga yang ada Allah, sehingga rumah tangga anak-anak Tuhan terus bangkit. Rumah tangga anak-anak Tuhan terus dijaga, disertai Tuhan. Suami-suami datang berbalik dalam nama Yesus kepada istri-istri mereka yang sah di hadapan Tuhan. Istri-istri datang berbalik kepada suami-suami mereka yang sah di hadapan Tuhan, di dalam nama Yesus. Sehingga setiap rumah tangga anak-anak Tuhan mengecap kebaikan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Bapa, menyerahkan setiap mereka yang hari-hari ini bergumul buat ekonomi mereka. Ada juga yang diantara mereka merindukan untuk dapat melunasi setiap utang piutang yang ada. Tuhan, kami percaya hidup kami ada dalam anugerah Tuhan. Kami percaya hidup kami aman dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup kami diberkati sama seperti Tuhan memberkati Yakub. Biar Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini bersekutu dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya janji firman Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kami. Singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Ada saja berkat-berkat Tuhan, ada saja pertolongan Tuhan, ada saja pembelaan Tuhan, ada saja terobosan-terobosan ekonomi terjadi dalam nama Yesus. Berkati usaha pekerjaan, bahkan berkati setiap bisnis mereka ya Bapa, di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat setiap rumah tangga yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Kami percaya anugerah Tuhan ada dalam hidup mereka. Itu sebabnya hamba berdoa, hamba ucapkan berkat buat rumah tangga ini Tuhan. Siapapun mereka yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan, dalam nama Yesus dibukakan kandungan mereka, sehingga mereka dipercayakan anugerah Tuhan dalam hidup mereka, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini hamba juga berdoa, menyerahkan setiap orang-orang muda yang bersekutu dengan Tuhan. Mereka yang menyerahkan hidup masa muda mereka kepada Tuhan. Biar Tuhan memberkati, Tuhan menetapkan setiap langkah orang-orang muda. Tuhan mengarahkan, Tuhan menuntun setiap langkah orang-orang muda yang hidupnya takut akan Tuhan, masuk dalam seluruh rancangan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang akan membuat tangan mereka yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan mereka. Mereka memulai masa muda mereka kepada Tuhan. Mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Berkat-Mu ada atas mereka. Pekerjaan mereka, usaha mereka, studi mereka, bahkan masa depan mereka diberkati Tuhan. Allah juga yang anugerahkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi, mencintai Tuhan, bahkan mencintai mereka. Dan mereka memiliki rencana-rencana di hari depan. Biar Tuhan yang menetapkan setiap langkah hidup mereka. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami percaya hari-hari ini adalah hari-hari tuayan jiwa-jiwa. Dan kami percaya Tuhan, kalau ada di antara keluarga kami, saudara kerabat kami, ada orang-orang yang belum mengenal Kristus, ada orang-orang yang masih jauh dari Tuhan, bahkan ada orang-orang yang sudah murtad, yang sudah jauh dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, jamah ya Roh Kudus, jamah hati mereka. Izinkan kami melihat, mendengar kesaksian bahwa mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga penuhlah sukacita kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan kota di mana kami tinggal. Kami berdoa dan mengucapkan berkat atas kota kami, karena kami tahu kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Angkat tanganmu saudaraku, ucapkan berkat buat kota di mana kau tinggal. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kota kami diberkati Tuhan. Kami ucapkan berkat damai, sejahtera ada atas kota kami. Dalam nama Yesus, kemuliaan Tuhan ada atas kota kami. Diberkatilah kota kami. Di dalam nama Yesus, hasil-hasil kota kami baik. Di dalam nama Yesus, pekerjaan, usaha yang ada di kota kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Pemimpin-pemimpin kota diberkati. Jauhkan pemimpin-pemimpin kota kami daripada segala hal yang jahat. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar hasil-hasil yang baik ada atas kota kami. Maju kota kami, bertumbuh kota kami, berkembang. Setiap niat rancangan orang jahat atas kota kami patahkan dalam nama Yesus. Bahkan bencana-bencana alam atas kota kami hardik dalam nama Yesus. Tidak berlaku, tidak berkuasa atas kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba ucapkan berkat kota kami diberkati Tuhan. Bahkan kami ucapkan berkat buat bangsa kami, NKRI dijaga, NKRI diberkati Tuhan. Dan kami ucapkan berkat Indonesia maju, Indonesia bertumbuh, Indonesia diberkati Tuhan. Hasil-hasil bumi Indonesia diberkati Tuhan. Setiap roh pemecah belah, roh adu domba yang ditabur atas bangsa Indonesia, kami patahkan dalam nama Yesus. Melainkan damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Bahkan banyak setiap pemimpin-pemimpin kami dilawat Tuhan, hati mereka dijamah Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bapak Presiden kami doakan, Wakil Presiden kami ucapkan berkat. Jajaran menteri yang ada, biar takut akan Tuhan ada atas hidup mereka. Bahkan kami berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota dalam nama Yesus. Kapolri, Panglima TNI beserta jajarannya diberkati Tuhan. DPR RI, DPR tingkat 1, DPR tingkat 2 diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa ini. Beri hikmat, beri tuntunan Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapa, rencana pemilihan presiden di tahun 2024, kami doa dalam nama Yesus biar keadaan aman, keadaan tentram, keadaan damai. Setiap siasat rancangan orang jahat atas bangsa ini, kami berdoa mematahkannya di dalam nama Yesus. Biar yang terjadi hanya yang berasal daripada Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami ucapkan berkat, hari ini menjadi hari berkat.
Hari ini menjadi hari terobosan. Hari ini menjadi hari di mana kami melihat dan mengecap kebaikan Tuhan. Dan hari ini kami akan melihat apapun yang kami kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Karena kita menerima anugerah kasih karunia Tuhan, tapi kita perlu tetap mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan ada dan mengikuti setiap kita sepanjang kehidupan kita. Andalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, taruh pengharapanmu kepada Tuhan, dan pastikan engkau akan menjadi orang-orang yang hidup dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Besok hari Jumat, jangan lupa kita akan kembali berdoa dan berpuasa, ya kan? Karena komunitas doa pagi memiliki kebiasaan yang baik setiap hari Jumat untuk mengambil waktu berpuasa. Dan secara khusus di hari itu kita akan berdoa buat setiap pokok-pokok doa kita di malam harinya, ya. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa saya menyertai saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.